Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrizal Nur Fauzi, NIM 201804110285 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Gaya Hidup, Pengalaman, Kepercayaan terhadap Loyalitas Pelanggan melalui mediasi kepuasan pelanggan kopi Ampirono. Studi kasus pada konsumen kopi Ampirono di Kabupaten Kulon Progo. Latar belakang. Sekarang ini ekonomi nasional semakin terintegrasi ke dalam ekonomi global, sehingga bisa dikatakan yang terkuatlah yang akan menjadi pemenang. Tidak heran hal ini menyebabkan banyak terjadi persaingan di mana-mana. Ketatnya persaingan ekonomi yang terjadi pada saat ini menyebabkan usaha-usaha yang bergerak pada bidang sejenis berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik agar dapat mengambil hati para konsumen dan memenangkan persaingan. Usaha yang berhasil memenangkan persaingan tentunya akan mendapatkan keuntungan, yakni berpengaruh pada peningkatan penjualan. Perusahaan dalam menjaga kestabilan ataupun meningkatkan penjualan produk, perusahaan harus bisa memberikan stimulus lewat rangsangan pemasaran. Perusahaan harus mengetahui target konsumen serta dapat menjelaskan dan meyakinkan konsumen tentang produknya agar menciptakan kepuasan konsumen bagi konsumen. Selain itu, juga perusahaan harus bisa mengetahui atau mengidentifikasi perilaku konsumen yang bermacam-macam yang menuntut suatu produk yang sesuai dengan selera, gaya hidup, kebutuhan mereka. Kopi Ampirono menjadi prioritas untuk selalu merancang dan mengaplikasikan produk dan lifestyle yang sesuai selera, kebutuhan, dan keinginan pasar. Penelitian ini merupakan pengembangan diri penelitian perusahaan terdahulu dengan menambahkan beberapa variabel rumusan masalah. Yang pertama, apakah gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan kopi Ampirono? Dan yang kedua, apakah pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan kopi Ampirono? Dan yang ketiga, apakah kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan kopi Ampirono? Dan yang keempat, apakah gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan kopi Ampirono? Dan yang kelima, apakah pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan kopi Ampirono? Dan yang keenam, apakah kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan kopi Ampirono? Dan yang ketujuh, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan kopi Ampirono? Dan yang kedelapan, apakah gaya hidup, pengalaman, kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan melalui mediasi kepuasan pelanggan kopi Ampirono? Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan antara gaya hidup terhadap kepuasan pelanggan kopi Ampirono. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan antara pengalaman terhadap kepuasan pelanggan kopi Ampirono. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan antara kepercayaan terhadap kepuasan pelanggan kopi Ampirono. Dan yang keempat, untuk mengetahui positif dan signifikan antara gaya hidup terhadap loyalitas pelanggan kopi Ampirono. Dan yang kelima, untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan antara pengalaman terhadap loyalitas pelanggan kopi Ampirono. Dan yang keenam, untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan antara kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan kopi Ampirono. Dan yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan antara kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan kopi Ampirono. Dan yang kedelapan, untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan antara gaya hidup, pengalaman, kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan melalui mediasi kepuasan pelanggan kopi Ampirono. Dan yang selanjutnya, manfaat penelitian. Bidang teoritis. Yang pertama, untuk menambah informasi tentang pengaruh gaya hidup
pengalaman kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan melalui mediasi kepuasan pelanggan Kopi Ampirono. Dan yang B, untuk mendapatkan pengetahuan tentang gaya hidup, pengalaman, kepercayaan terhadap loyalitas pengalaman melalui mediasi kepuasan pelanggan Kopi Ampirono. Dan manfaat praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan membantu perusahaan menyelesaikan masalah dalam hal meningkatkan pengaruh gaya hidup, pengalaman, kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan melalui mediasi kepuasan pelanggan Kopi Ampirono. Yang selanjutnya, landasan teori loyalitas pelanggan menurut Kartajaya nomor tahun 2014 nomor 42. Loyalitas pelanggan adalah mereka yang sangat puas dengan produk dan pelanggan tertentu. Konsumen tersebut melakukan pembelian ulang. Konsumen puas mau memberikan rekomendasi untuk baik secara aktif ataupun pasif, dan pelanggan yang loyal tersebut akan memperluas kesetiaan mereka pada produk-produk lain, membuat produsen yang sama pada saat akhirnya mereka adalah konsumen yang setia pada produsen atau perusahaan tertentu untuk selamanya. Yang selanjutnya, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan atau satisfaction berasal dari bahasa Latin yaitu satis, yang artinya cukup baik, memadai, dan factio artinya melakukan atau membuat. Secara sederhana, kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan suatu atau membuat sesuatu memadai menurut Ciptono tahun 2014 nomor 353. Yang selanjutnya, gaya hidup. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2014 nomor 309, gaya hidup adalah cara ekspresi yang bersifat dasar dan unik yang muncul dalam bidang usaha manusia. Yang selanjutnya, keragaman menu atau produk. Menurut Kotler dan Killer tahun 2016 nomor 144, keragaman produk. Menurut Kotler dan Killer tahun 2016 nomor 144, keragaman produk adalah kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Yang selanjutnya, pengalaman pelanggan. Menurut Scott Mead dalam Fauziah tahun 2011, experience adalah peristiwa pribadi yang terjadi sebagai jawaban atas beberapa rangsangan. Pengalaman atau experience melibatkan seluruh dalam peristiwa kehidupan. Dengan kata lain, sebagai pemasar harus menata lingkungan yang besar untuk pelanggan. Apa sebenarnya yang diinginkan pelanggan? Pengalaman dan atau experience pada umumnya bukan dihasilkan dari atas diri sendiri, tapi bersifat membujuk pada atau secara psikologi. Pengalaman adalah sesuatu hal yang terjadi tanpa kesengajaan. Dan yang selanjutnya, menurut Kotler dan Killer, kepercayaan adalah kesediaan perusahaan untuk tergantung pada mitra bisnis. Kepercayaan tergantung pada beberapa faktor antara pribadi dan antar organisasi, seperti kompetensi, integritas, kejujuran, dan kebaikan hati. Selanjutnya, model penelitian Kopi Ampirono dapat digambarkan dengan anak panah sebagai berikut. Pengembangan hipotesis. H1, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara gaya hidup terhadap kepuasan pelanggan Kopi Ampirono. H2, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengalaman terhadap kepuasan pelanggan Kopi Ampirono. H3, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kepercayaan terhadap kepuasan pelanggan Kopi Ampirono. Dan H4, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara gaya hidup terhadap loyalitas pelanggan Kopi Ampirono. Dan H5, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengalaman terhadap loyalitas pelanggan Kopi Ampirono. Dan H6, terdapat
pengaruh yang positif dan signifikan antara kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan kopi Ambirono, dan H7, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan kopi Ambirono. Jenis penelitian. Penelitian merupakan usaha untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan, mengembangkan dan menguji kebenaran dari suatu teori dengan menggunakan cara-cara ilmiah. Untuk itu, maka penelitian bersifat sistematis dan logis dan berkesinambungan. Hal ini sangatlah berarti karena hasil penelitian harus mengarah kepada objektivitas sehingga hasilnya benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian survei. Pada penelitian survei, informasi yang dikumpulkan dan dari responden dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data utama. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah observasi dan kuesioner. Analisis data. Analisis deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel penelitian yang berasal dari jawaban responden. Analisis memberikan gambaran atau responden suatu data yang dihasilkan dari nilai rata-rata atau mean terhadap standar deviasi maksimum minimum menurut Ghazali tahun 2011 nomor 19. Analisis karakteristik responden. Analisis karakteristik responden pada penulisan ini adalah usia dan pendidikan. Analisis inferensial. Analisis inferensial yang cocok digunakan adalah analisis jalur atau path analysis. Analisis jalur merupakan pengembangan dan analisis regresi di mana antara variabel terikat dan variabel bebas terdapat variabel intervening, sehingga dalam analisis jalur ini akan diperoleh informasi mengenai koefisien pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung. Ya, dan sekian presentasi proposal dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.